Halo, apa kabar sahabat peternak di mana saja Anda berada? Baiklah, pada video kali ini saya akan mereview beberapa macam obat cacing yang banyak beredar di tempat kita, yaitu Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Hal ini, video ini saya buat itu sengaja karena banyak menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari peternak yang sering menanyakan kepada saya, Pak Dokter, obat cacing apa yang cocok diberikan pada ternak kami? Ada yang ternak sapi, ternak kambing, dan ternak kerbau. Adapun sebelum saya bicara lebih banyak lagi tentang obat cacing, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Silahkan pencet tombol sebelah kiri, sebelah kiri di bawah, gratis. Yang baik dapat pahala. Silahkan subscribe dulu sebelum kita bahas. Dan jangan skip ya, karena ini kita akan bahas kupas tentang obat cacing, mulai dari jenisnya, komposisinya, cara penggunaannya, perhitungan dosisnya, dan juga nanti terakhir review berapa jatuhnya biaya atau harga obat cacing ini jatuhnya per ekor. Kita kupas tuntas nanti. Baiklah. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya dokter hewan Irfan. Saya akan mereview tentang beberapa obat cacing depan saya ini. Yang pertama itu obat cacing jenis Wormzole. Wormzole kebetulan ini saya punya stok yang kaplet ya. Yang untuk sapi itu jenis bolus, ukuran lebih besar. Wormzole ini produk dari Medion. Yang kedua PMO ini produk dari Sande. Kemudian yang ketiga Progressibolus ini produk dari Sande juga. Yang keempat Progressin 12,5% produk dari Sande. Kemudian Lagantor BSA Bolus ini produk dari Kalbe. Kemudian terakhir yang keenam obat cacing komplit. Kebetulan di sini untuk kambing warna ungu, untuk sapi warna merah kemasannya. Obat komplit cacing, obat cacing ya. Ini produknya Eka Pharma. Dari keenam produk ini yang punya fungsi sama itu sebagai obat cacing, semuanya spektrum luas. Nah, sekarang kita akan menilai masing-masing obat ini. Kalau kita sebagai peternak untuk menentukan dari segi kualitas, tentunya pertama kali kita harus kita cek ya sebagai peternak dari petugas lapangan ya. Yang pertama kali kita cek itu adalah izin edarnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Kenapa kami menyatakan seperti itu? Kita menentukan apa obat itu ilegal atau tidak. Karena kalau sudah ada surat izin edar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, berarti dari segi kualitas dan mutu obat tersebut telah diuji, telah dilakukan oleh BPM-SOK dan ASOI, setelah dicek obatnya, ya, baru dikeluarkan surat izin edar. Makanya pertama kali kita cek itu adalah surat atau nomor registrasinya di Kementerian Pertanian. Itu yang karena untuk mengetahui konsistensi atau efektivitas obat itu bekerja tentu diuji di BPM-SOK dan juga ASOI. Kemudian kita sebagai peternak apa yang bisa kita menilai di sini? Kita hanya bisa menilai dari dua hal. Yang pertama kita menilai dari komposisinya. Apa komposisinya? Sama, komposisi yang sama, tapi komposisi atau kandungan obat tersebut bahan aktifnya apa? Kemudian konsentrasinya berapa? Kemudian yang kedua adalah baru kita berbicara tentang ekonomi, ya. Harganya berapa? Karena sana itu kita pengennya peternak tentunya kualitas bagus. Yang kedua harganya murah, itu pasti hukum
seperti itu. Tapi tidak mesti harga murah, yang penting kualitasnya bagus. Ada juga yang peternakannya seperti itu. Baiklah, saya akan kita ulas satu persatu, kita bahas satu persatu. Yang pertama ini wormzole. Wormzole kalau untuk sapi, kandungan bahan aktifnya adalah 1000, setiap bolusnya mengandung 1500 mg per bolus bahan aktifnya. Kemudian VMO, bahan aktifnya adalah oxbendazole. Oxbendazole 900 mg per bolus. Oxbendazole ini sama, satu golongan dengan albendazole, itu benzimidazole, masuk golongan benzimidazole sama. Nah, kemudian kandungannya itu oxbendazole 900 mg per bolus. Kemudian yang ketiga itu adalah produksi bolus. Isinya albendazole 2250 mg per bolus. Kemudian glukosid bolus atau glukosid cair 12,5% oral ya. Albendazole setiap liternya mengandung 125 gram per liter albendazole. Setiap liternya mengandung 125 gram albendazole. Kemudian Lagantor BSA bolus albendazole 2500 mg. Kemudian yang untuk obat cacing komplit yang untuk sapi kandungannya itu adalah 2000 mg per bolus. Makanya saya coba browsing di internet untuk mencari di di online ya, seperti di Lazada sama Shopee. Itu salah, dia buat data tentang obat cacing untuk sapi. Kalau untuk kambing ya benar, itu adalah 100 mg albendazole per bolusnya. Kalau untuk sapi di sana kan tulis 100. Sebenarnya di dalam brosurnya yang untuk cacing untuk sapi itu isinya 2000 mg, bukan 100 mg, tapi 2000 mg per bolus. Tolong diperbaiki. Baik di grup penjualan Shopee, Lazada itu sama. Coba saya cek di kemasannya untuk obat cacing sapi itu dia itu 2000 gram albendazole per bolus. Itu sama 2000 gram per bolus albendazole per bolus. Berarti 2000 mg bahan aktif albendazole per bolusnya. Itu dari segi jenisnya, dari segi bahan aktifnya. Kemudian sebelum kita bicara membahas lebih jauh, kenapa obat cacing itu penting kita berikan kepada ternak? Karena penyakit yang terbanyak pada ternak saat sekarang ini yaitu kasus cacing. Hampir 60-70% ternak itu kena yang namanya helminthiasis atau cacingan. Namun ada yang bersifat subklinis, nanti tidak nampak. Dia kena cacing tapi tidak nampak. Ada yang klinis, memang sudah kondisinya sudah parah, baru kelihatan. Bagaimana kita untuk mengetahui dia ada cacing atau tidak? Untuk saat ini yang bisa kita lakukan itu adalah, yang pertama itu adalah pemeriksaan klinisnya. Gejala klinis ada tidak? Kadang-kadang ini yang subklinis tidak nampak, kalau sudah kondisi yang menjangka atau lama atau parah kelihatan. Badannya kurus, kemudian makannya banyak tapi badannya tetap kurus. Kemudian yang kedua pemeriksaan depan itu adalah melalui pemeriksaan labor, ya, melalui feses itu mengecek telur dan lapar. Kemudian baru yang ketiga itu pemeriksaan patologi anatomi pada organ. Kita melakukan otopsi patologi anatominya di organ atau di organ-organ. Kemudian adapun cacing yang banyak atau sering kita temukan pada ternak, jelas sekarang ini itu ada 3 kelompok yang sering kita temukan. Itu seperti cacing
cacing gilit, ya. Cacing gilit atau disebut dengan nematoda, seperti Toxocara itu loro sering ditemukan pada ternak. Dia ini penularannya melalui secara vertikal dan horizontal. Artinya dia tertular melalui vertikal, itu dia kontak langsung dengan telur atau larva cacing yang terkontaminasi di air minum atau pakan. Kemudian yang vertikal itu dia tertular lewat fetus di mana induknya terinfeksi oleh cacing, kemudian masuk di uterus, kemudian masuk ke fetus, atau melalui air susu yang tercemar oleh larva atau cacing. Kemudian jenis cacing lain yang ditemukan itu adalah cacing daun, atau sebut dengan istilahnya sering kita sebut dengan istilahnya cacing fasciolasis, atau yang disebut dengan kelompok Trematoda fasciola. Penularannya ini kalau fasciola atau cacing hati, kelompok yang cacing daun fasciola atau cacing hati ini, dia ditularkan melalui namanya inang antara yang namanya limnia atau siput. Ini sering pada ternak-ternak yang kita dilepaskan di rawa-rawa atau di sawah-sawah, itu mudah terinfeksi oleh cacing hati. Kemudian yang selanjutnya itu adalah cacing pita atau kelompok namanya Cestoda yang sering ditemukan seperti Tania saginata. Dan ini zoonosis. Kenapa? Larvanya di dalam otot daging ternak, sapi, kambing, kerbau itu dia berbentuk cystinosis, larva infektif cystinosis di dalam daging, dan ini bisa tertular ke manusia, bersifat zoonosis. Jadi itulah beberapa cacing yang kita bahas sekarang ini, tidak terbatas tuntas, yang sering kita temukan di ternak. Baiklah, kemudian kita bahas selanjutnya itu tentang bagaimana kita mengetahui dari ke-6 jenis obat cacing ini mana yang bagus. Saya tidak menilai ini sudah subjektif, tidak. Saya rasa bagi petugas lapangan seperti para medis, dokter hewan dan para medis pasti serang udah ketawa-ketawa ya. Dari ke-6 jenis ini mana yang lebih bagus? Saya yakin di hati Anda sudah ada yang biasa menggunakan dan hasilnya bagus. Namun kita sekarang penilaian secara fair saja. Pertama kita nilai dari segi kandungannya dulu. Baiklah, kita menilai. Penilaian pertama itu adalah kandungan bahan aktifnya. Siapa yang tertinggi? Baiklah, kita review satu persatu. Yang pertama yang tertinggi dalam hal ini dalam ke-6 jenis bolus dulu ya. Yang bolus itu ada 5, cairnya kena tidak ada pembandingnya. Yang bolus dulu. Yang tertinggi kandungan bahan aktifnya yaitu pertama itu Legantor besabolus, kandungannya itu adalah 2.500 mg per bolus, 2.500 mg albendazole per bolus. Kemudian yang kedua tertinggi yaitu Flukixibolus, kandungan bahan aktifnya 2.250 mg albendazole per bolus. Kemudian yang ketiga, bahan aktif yang tertinggi yaitu adalah obat cacing komplit sapi, kandungannya 2.000 mg albendazole per bolus. Kemudian yang keempat yaitu adalah Wormzole. Kandungan Wormzole bolus kandungannya itu
1500 mg albendazole per bolus. Kemudian yang kelima, jenis bolus yang kelima itulah FEMO. Kandungannya itu adalah oxybenzone, yaitu sebanyak kandungannya 900 mg oxybenzone per bolus. Jelas? Kemudian yang terakhir, karena ini hitungan liter, setiap liternya dia mengandung 125 gram per liter. Karena dia cair, perbandingannya beda. Hanya jelas yang dimana itu kandungannya. Baiklah, selanjutnya kita akan menghitung berapa kebutuhan masing-masing ini obat cacing ini. Dari segi kandungan tadi tentu berbeda. Karena apa? Untuk saat sekarang ini berdasarkan literatur bahwa untuk standar albendazole untuk ternak yaitu 10 mg per kilogram berat badan. Kandungan aktif albendazole grup dexamethasone itu sama, itu 10 mg per kilogram berat badan. Ada juga yang mengatakan 5 mg per kilogram berat badan, itu standarnya per kilogram berat badan. Baru kita hitung nanti berapa sih kebutuhan buat cacing ini untuk tiap ekor, kemudian berapa harganya. Sekarang kita banding di segi harganya lagi.